Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo everyone. Bertemu lagi bersama saya Thalita Salsabila. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bab 8, yaitu mengenai DHCP dan ARP. Nah, di sini kita masih membahas mengenai mikrotik MT-CNA ya teman-teman. Nah, pada bab 8 kali ini atau pada DHCP dan ARP kita itu hanya ada dua pembahasan, yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai DHCP, kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai ARP. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai DHCP. Nah, jadi DHCP itu apa sih? Nah, DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah service yang digunakan untuk mempermudah distribusi IP address dalam satu jaringan atau secara otomatis teman-teman. Jadi nanti DHCP itu dia akan memberikan IP secara otomatis kepada suatu jaringan. Nah, perlu diketahui juga teman-teman bahwa DHCP itu dia hanya bisa running di dalam satu broadcast domain saja atau di dalam satu jaringan saja. Nah, istilah broadcast domain ini adalah istilah di dalam cangkupan jaringan LAN saja. Jadi DHCP itu bisa running di dalam cangkupan LAN saja teman-teman, atau local area network. Nah, perlu diketahui juga teman-teman bahwa DHCP itu memiliki tiga tipe. Nah, yang pertama di sini ada DHCP server. Nah, fungsi dari DHCP server adalah sebagai penyedia layanan IP ke klien. Kemudian yang kedua ada DHCP client. Nah, DHCP client ini adalah sebagai penerima layanan IP dari server. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada DHCP relay. Nah, fungsi dari DHCP relay ini adalah untuk menghubungkan layanan DHCP server ke klien, teman-teman. Sedangkan untuk cara kerja dari DHCP sendiri itu dia terbagi menjadi dua arah, teman-teman, atau biasa kita sebut dengan DORA. Nah, di sini agar teman-teman lebih paham, saya akan menggunakan topologi untuk menjelaskan bagaimana cara kerja dari DHCP ya teman-teman. Nah, jadi misalkan teman-teman di sini kan ada sebuah PC. Nah, PC ini dia meminta atau merequest IP dari DHCP server. Maka si PC ini dia akan melakukan discover teman-teman. Jadi seolah-olah PC ini tuh menanyakan keberadaan dari si servernya ini. Jadi dia itu seperti tanya, "Kamu di mana sih? Servernya di mana sih?" Gitu. Nah, kemudian si servernya itu dia akan mereplay teman-teman, atau biasa disebut dengan over. Nah, lalu seolah-olah si router ini bilang teman-teman, "Nah, aku ini ada IP-nya itu segini, kamu itu berminat nggak?" Nah, dia itu bilang sama PC yang tadi meminta IP ya teman-teman. Nah, lalu PC itu dia akan menerimanya teman-teman, atau mau dengan IP yang ditawarkan dari servernya ini. Nah, nanti PC juga akan meminta selengkapnya teman-teman kepada si server ini. Nah, itu namanya adalah request teman-teman. Nah, kemudian si DHCP server ini dia akan memberikan IP-nya secara otomatis teman-teman, atau ACK. Nah, jadi itulah yang dinamakan cara kerja DORA ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai ARP. Nah, ARP sendiri ini merupakan Address Resolution Protocol teman-teman, yang berfungsi atau yang digunakan untuk mapping IP address teman-teman dengan menggunakan MAC address. Nah, untuk cara kerja dari ARP sendiri itu seperti ini teman-teman. Nah, misalkan di sini saya memiliki PC. Nah, PC ini dia ingin mengakses internet. Nah, nantinya ARP itu akan dicatat di router teman-teman, ataupun yang terdapat di catatan di ARP table. Jadi ARP itu akan dicatat ketika ada paket yang masuk ke dalam routernya. Nah, misalkan di sini saya akan coba untuk di PVC5 ya teman-teman. Nah, sebelum itu teman-teman itu harus cek yang namanya IP-nya terlebih dahulu, yaitu dengan perintah show IP. Nah, perhatikan di sini saya pada PVC5 sudah memiliki IP ya teman-teman, yaitu 192.168.99.254. Kemudian kita akan coba untuk ping 88. Seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, bisa dilihat di sini dia sudah replay ya teman-teman, atau sudah berhasil. Kemudian di sini kita akan coba untuk pergi ke aplikasi Winbox-nya ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa pergi ke menu IP, kemudian pergi lagi ke menu yang ARP. Nah, inilah yang dinamakan dengan ARP table teman-teman. Nah, tadi kan kita sudah melakukan ping ya teman-teman, yaitu dengan PC5 IP-nya adalah 192.168.99.254.
Nah, kemudian bisa kita lihat pada ARP table ini. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman IP yang tadi sudah kita ping, yaitu 192.168.99.254. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa ARP itu akan dicatat ketika ada paket yang masuk ke dalam routernya. Nah, tadi kan kita sudah coba ping 88 di sini ya teman-teman. Nah, nanti secara otomatis pada ARP table itu IP-nya atau IP dari VPC5 itu akan tercatat di sini teman-teman. Nah, ARP ini juga bisa kita coba pada router Mikrotik teman-teman. Nah, caranya itu kalian cukup pergi ke terminal saja, kemudian kalian di situ bisa ping 8888. Nah, pasti pada ARP table itu dia akan langsung tercatat teman-teman IP dari router Mikrotiknya. Oke, mungkin itu saja pembahasan sedikit mengenai DHCP dan juga ARP. Semoga pembahasan kali ini bisa membantu teman-teman semuanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.